Salat isyraq ini bagaimana? Salat isyraq itu isyraq asal maknanya terbit matahari. Isyraq itu asal maknanya terbit matahari. Tulu'us syams, syuruqus syams. Itu begitu. Tapi yang dimaksud dengan salat isyraq adalah salat sunat yang dikerjakan ketika matahari sudah terbit lewat 18 menit. Itulah salat isyraq namanya. Bahasa agamanya, salat yang dikerjakan ketika matahari terbit setinggi setombak. Setinggi setombak. Hatta tartafi'a karumhin. Dalam bahasa hadis, sehingga naik setombak. Tombak itu berapa? Dari kaki langit. Maka ahli astronomi, ulama, satu tombak itu 4,5 derajat. Dalam ilmu logaritma, log, 4,5 derajat. Kita masih bingung karena kita bukan ahli palak. Malak sih bisa. Begitu. Berapa 4,5 derajat? 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Maka 4 dikali 4,5. Berapa? Iya udah ada 18 menit aja. Jadi kan nggak puyeng. Maghrib. Matahari terbit, lihat tuh di running tag. Kapan syuruk? Syuruk jam 5.55 umpama. Begitu. 5.55 berarti jam 6 kurang 5 menit umpama. Berarti ya jam 6.15 baru boleh ngerjain salat isyraq. Salat isyraq. Di bawah itu haram. Dosa. Waktu haram diantaranya habis salat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, sesudah terbit sampai naik setombak. Sebelum naik setombak, haram. Ini waktu haram. Begitu. Dosa. Lah itu gunanya apa itu? Running tag syuruk, di kalender ada syuruk, fungsinya apa? Tujuan apa ulama tulis itu? Tujuannya ulama tulis itu untuk memberitahu kita muslim tentang batas akhir sholat subuh. Itu doang. Tujuannya di kalender suka ada tulu atau syuruk. Atau di masjid ada running tag duhur, asar, maghrib, isya, subuh, syuruk atau tulu. Itu buat apa itu tujuan ulama? Maksudnya tujuannya memberitahu kepada kita tentang batas akhir sholat subuh. Kapan qadaan, kapan adaan. Karena dohor ke asar, abis dohor langsung masuk asar, abis asar langsung masuk, abis maghrib langsung masuk isya, isya abis langsung masuk subuh, subuh masuk langsung
Masa subuh habis tidak langsung zuhur. Jadi kapan habisnya subuh? Kata ulama, biar ente kagak bingung kalau kesiangan, kodoan atau adaan, kes apa ngutang ini bayarnya, maka lihat suruk jam berapa hari itu. Ya beda-beda begitu, nggak bakal tetap begitu. Hari itu jam 6, baik, berarti jam 6 lihat 18. Biar kita nggak lihat running tag jam berapa itu sholat isyraq ini percisnya, biar kita nggak pakai ngelihat-lihat begitu. 6:30 udah nggak bakalan lihat kalender lagi. Kalau 6:30 ibarat sholat dohor, biar saya nggak bingung ini dohor, jadi enak di saya, nggak lihat-lihat kalender lagi. Jam berapa? Jam 1. Kalau sholat dohor jam 1, kapan aja itu tiap hari akan masuk. Kalau contohnya jam 12, contoh doang, bisa aja jam 12 kurang istilah kata, begitu, bisa jam 12 lebih. Kalau jam 1 mah dohor udah masuk di kampung kita, begitu mas. Cuma saya biar awal waktu, ya harus lihat running tag kalau awal waktu, kan begitu. Saya pengen ngeliat-lihat begitu, 6:30. Itulah sholat isyraq. Nah, lalu bagaimana sholat isyraq ini? Kan fadilahnya begini. Ini beda antara sholat isyraq sama fadilah orang pengen dapat ganjaran umroh. Kita pengen umroh tapi nggak punya duit. Caranya gampang. Kita sholat di masjid, kagak pulang di masjid sampai 6:30. Udah 6:30 sholat isyraq, baru pulang. Itu baru dapetin ganjaran umroh mabrur. Ganjaran umroh mabrur. Pengen dapetin ganjaran umroh, bukan itu doang, ribuan. Yang tertinggi berangkat ke majelis taklim, berangkatnya doang belum duduk, sama kayak orang haji mabrur. Nabi yang bilang, yang haji itu, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima kana lahu kajri hajin tamil hajati. Siapa berangkat dari rumah menuju majlis ilmu, masjid, musola, majlis taklim, niatnya mau ngaji, percis dapat ganjaran haji mabrur. Dapat ganjaran haji, orang haji itu. Tapi ingat, dapat ganjaran haji, dapat ganjaran. Jangan sampai dari rumah ditanya, "Pok mau kemana?" "Mau haji." Udah begini, mau haji, begitu. Di jalan baca labbaik Allahumma labbaik. Waduh, sejak kapan ini? Begitu saudara, banyak ganjaran. Jadi bunda kita yang mulia, enggak mesti kayak tadi. Bukan untuk sholat isyraq. Yang hadis yang tadi tuh, itu buat dapetin ganjaran umroh. Kalau hadis tadi bukan untuk sholat isyraq, bukan. Kalau kita pengen dapat ganjaran umroh, dari mulai sebelum subuh di masjid tuh pulang 6:30. Ini mau gede ganjarannya. Begitu. Jarang, merbotnya aja pulang duluan. Apalagi kita 6:30 baru pulang. Itu di masjid juga nit. Maknanya subuh habis, bukan isyraq. Subuh habis waktunya. Ibaratnya udah tanggal 21. Nah, gitu. Kalau ibarat bayar listrik tadi, itu batas tanggal. Itu aja. Jadi enggak ngaruh dengan sholat isyraq. Begitu. Itu mengaruhnya dengan ganjaran umrohnya. Ganjaran umrohnya masih banyak nih. Kalau ngomong ganjaran banyak, puluhan abrek. Amalan apa yang dapat ganjaran haji umroh banyak. Tapi di lain kesempatan. Udah siang.